kita sama-sama bersyukur kepada Tuhan sebagai orang beriman. Walaupun di tengah duka cita yang dialami oleh keluarga Kampung Maja di tempat ini, kita akan bersama-sama beribadah pelepasan dan pemakaman almarhumah Ibu Rianwati Kampung Maja. Namun sebelumnya ada beberapa acara yang akan kita ikuti. Yang pertama, pembacaan riwayat hidup oleh Diaken Jaher, dan kemudian sambutan keluarga, sambutan pemerintah setempat, dan sambutan dari PHM GKST Gloria Jakarta. Selanjutnya kita akan mengikuti pembacaan riwayat hidup kepada Bapak Diaken yang sudah disiapkan. Silakan. Salam. Salam. Selamat pagi, Bapak Ibu. Kami akan membacakan daftar riwayat hidup almarhumah Rianwati Maja. Almarhumah lahir pada tanggal 4 Desember 1969 di Tentena, Kabupaten Poso, Sulawesi Tengah. Almarhumah menempuh pendidikan sekolah dasar di Tentena, Kabupaten Poso, sekolah lanjutan tingkat pertama di Tentena, Kabupaten Poso, sekolah menengah atas di Tentena, Kabupaten Poso. Almarhumah menikah dengan seorang suami, Bapak Immanuel Kampu, dan mempunyai 2 orang anak. Yang pertama, Bluetooth mode. almarhum Joni Kampu. Yang kedua, Eri Kampu. Almarhumah sebagai jemaat GPIB Cimanggis Depok pernah menjadi sebagai pengurus PKP GPIB Cimanggis Depok, sebagai diaken jemaat GKST Gloria Jakarta sampai dengan sekarang. Almarhumah mulai sakit dan dirawat di Rumah Sakit Polri Jakarta selama 2 minggu. Almarhumah meninggal dunia pada hari Jumat tanggal 3 Desember 2021 jam 19:40 waktu Indonesia Barat di rumah. Demikian riwayat hidup singkat almarhumah Rianwati Maja. Terima kasih. Sambutan keluarga kepada Bapak Penatua Jeffrey Tanamo, silakan. Shalom. Selamat pagi Bapak Ibu sekalian yang boleh hadir bersama-sama pada saat ini dalam kita mengikuti pada pelepasan. Bapak Ibu dan saudara kalian secara khusus bagi keluarga besar Kampu yang berduka, tentu dari kemarin selepas almarhumah Ibu Rianwati Maja menghembuskan napas akhir, kesedihan bahkan air mata yang tidak mengalir lagi yang kita alami. Puji dan syukur dari kemarin juga kita dikuatkan oleh firman
yang menjadi dasar iman percaya kita kepada Yesus Kristus. Dan pada saat ini kami juga keluarga bersyukur Bapak Ibu baik dari jemaat GKST Gloria maupun dari jemaat GPB Cimanggis boleh hadir, boleh ada bersama-sama di tempat ini atau di rumah duka itu. Itu segala sumbangsi yang sudah diberikan oleh Bapak Ibu, kami keluarga tidak bisa membalas. Tetapi kami percaya kita sebagai orang beriman, apa yang kita lakukan semata-mata hanya untuk kemuliaan nama Tuhan. Nah, Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan Yesus Kristus, acara kita pada saat ini pada pengepasan kemarin juga sudah saya sampaikan bahwa ada koordinasi karena kita dua jemaat, yang satu merupakan kalau kita orang Poso bilang gereja nenek moyang kami, gereja Kristen Sulawesi Tengah, yang bukan untuk mengecilkan kita dari GPB Cimanggis, yang dari kemarin aktif sampai pada saat ini. Begitu juga dengan teman-teman atau jemaat dari GPB Cimanggis yang turut mendukung, memberikan sumbangsi, menghibur kami keluarga, sehingga Bapak Ibu boleh melihat walaupun kami ada dalam kedukaan, tetapi kami tetap memancarkan sukacita. Karena apa yang kita alami, apa yang kami alami pada saat ini adalah merupakan anugerah pemberian Tuhan dalam kehidupan orang percaya. Dan mudah-mudahan dengan ibadah firman yang akan disampaikan oleh Ibu Pendeta Agnita Tauno boleh juga menguatkan kami pada saat ini. Bahkan hari esok, terutama untuk suami tercinta almarhumah Bapak Immanuel Tampu dan anak Heri Tampu, yang mungkin nanti besok atau nanti malam ada keganjilan dalam kehidupan mereka. Karena biasanya ada almarhum yang mendampingi sebagai seorang istri. Nanti malam, besok dan selanjutnya akan terasa lain, terasa beda. Sebagai manusia biasa, kesedihan memang pasti akan kita alami. Tapi kita sebagai orang percaya juga boleh bersedih, boleh kita menangis, silakan. Tapi kita harus tetap semangat bagi kita yang masih hidup untuk menjalankan kehidupan beriman kita yang Tuhan masih percayakan kepada suami tercinta Bapak Immanuel Tampu dan Heri Tampu. Mungkin hanya sampai di sini. Sekali lagi saya ucapkan terima kasih kepada Bapak Ibu, keluarga yang sudah hadir, baik dari jemaat Gloria GKST maupun dari jemaat GPB Cimanggis. Dan sekalian, saya juga karena tidak ada pelaksana harian yang hadir, saya mewakili pelaksana harian mengucapkan banyak terima kasih kepada jemaat GKST Gloria Jakarta yang sudah berperan dari sakit sampai pada saat ini. Dan secara khusus bagi keluarga, kami sebagai majelis jemaat mungkin banyak kekurangan yang
kami lakukan atau tidak kami lakukan semasa almarhum masih hidup. Sebagai manusia biasa, kita punya banyak kelemahan dan kekurangan, tapi percayalah bahwa kedepannya Tuhan pasti akan memberikan terbaik bagi kita semua, terutama bagi keluarga yang berduka, suami tercinta Bapak Immanuel Kampu dan anak Heri Kampu. Demikian sambutan dari kami. Mohon maaf karena memang pada hari ini pelaksanaan harian jemaat tidak ada yang hadir, dan kebetulan saya sendiri sebagai sekretaris PHM GBB Cimandi, jadi saya koordinasi tadi, saya langsung aja menyampaikan tanda terima kasih. Mudah-mudahan apa yang kita lakukan pada saat ini, dari tempat ini di rumah duka sampai ke pemakaman nanti, semua boleh berjalan lancar dan menjadi berkat bagi kita semua. Tuhan Yesus memberkati. Kita akan mendengarkan sambutan oleh pemerintah setempat dengan hormat. Silakan. Di mobil ada tripod. Ada tripod di mobil. Tripod. Kalau dia megang mereka. Kamera. Sambutan yang terakhir oleh Gembala Jemaat GKST Gloria Jakarta dengan hormat. Silakan. Salam, selamat pagi. Sidang pergabungan yang dikasihi Tuhan, secara khusus keluarga besar Kampu dan keluarga besar Maja, dan lebih khusus lagi keluarga Kampu Maja melalui Bapak Immanuel Kampu yang biasa kami sapa dengan sangat akrab Bapak Eri. Demikian juga Eri. Kami atas nama Majelis GKST Gloria Jakarta dan seluruh jemaat serta simpatisan menyampaikan turut sebeban dalam duka cita ini atas kembalinya ke pangkuan Bapa seorang pelayan kami, Ibu Diaken Riangwati Kampu Maja pada hari kemarin. Sungguh kami merasa kehilangan karena dia adalah seorang pelayan yang setia. Selalu berusaha bagaimana dia dapat terlibat melakukan apa yang dia mampu, kemana saja. Selama dia kuat, dia rindu untuk melakukan itu. Kami melihat apa yang dilakukan sebagai suatu nilai yang sungguh dapat dijadikan teladan bagi kami. Kehilangan ini di sisi manusia adalah berat. Saya kira itu juga dirasakan oleh keluarga. Namun kita sebagai umat yang percaya tidak memandang kedukaan ini semata-mata dari sisi lahiriah, tetapi juga dari sisi kehidupan di dalam Tuhan. Karena Tuhan sendiri telah datang dan kemudian memberikan jaminan bagaimana kita akan hidup bersama-sama dengan Allah Bapa di surga dalam kekekalan selama kita setia dalam iman dan dalam kaitan dengan pelayanan, setia dalam pelayanan. Kami tidak bisa melakukan apa-apa untuk meredakan atau menghilangkan duka yang besar ini, melainkan hanya berdoa kepada Tuhan. Semoga Bapak Erik dan kaum keluarga diberikan kekuatan dan perlindungan, terutama penghiburan yang sejati untuk melewati masa-masa duka ini. Sebenarnya yang pernah kami dengar kerinduan dari almarhumah adalah ingin kembali ke Poso, ke Tentena, tetapi semuanya telah diatur oleh Tuhan, dan seperti yang kita lihat bersama-sama, Tuhanlah yang memanggil kembali ke kampung yang abadi, kampung keagungan dan kemuliaan Tuhan. Maka
sepatutnya kita manusia berserah hanya kepada Tuhan. Sedikit saya cerita, saya dan almarhumah itu besar bersama-sama di Kampung Tentena, suatu kota kecil yang ada di sekitaran Danau Poso di Sulawesi Tengah. Maka saya kenal baik almarhumah, sampai kemudian almarhumah pindah ke Jakarta, lalu kami tidak berjumpa lagi. Nanti berjumpa ketika bersama-sama di Jakarta ini. Jadi orangnya sungguh peduli, baik kepada keluarga maupun kepada teman-teman. Dan itu juga yang terpancar ketika melakukan pelayanan bersama-sama. Dia peduli kepada orang lain. Sampai-sampai kemarin meskipun sakit, dia selalu memberikan komentarnya di grup majelis tentang apa yang kita lakukan. Sampai-sampai kepada persiapan Natal. Sungguh dia waktu itu kami lihat dalam saat-saat yang sakit, amat sakit, tapi dia masih menunjukkan perhatian dan kasihnya. Kami sungguh kehilangan sosok yang benar-benar menjadi rekan dan sekaligus pelayan yang setia. Tetapi Tuhanlah yang berkehendak. Doa kami adalah semoga kaum keluarga di Jakarta, juga di Tentena, di Boe, dan di mana saja diberikan kekuatan sejati di hati dan pikiran untuk menerima kenyataan ini dan sekaligus juga mensyukurinya sebagai peristiwa ilahi yang dilakukan karena cinta kasih sayang Tuhan kepada almarhumah. Dia telah bebas dari penderitaannya. Dia telah menghampiri hadirat Allah. Dan mari kita mengantarnya ke pemakaman sebentar dalam satu pengharapan. Janji Tuhan tidak pernah berubah, yakni menyediakan tempat bagi setiap orang yang percaya kepadanya sampai akhir hayat. Demikian yang dapat kami sampaikan. Mohon maaf atas segala kekurangan kami selama bersama-sama dengan almarhumah, khususnya terkait dengan keluarga ini. Kiranya pelayanan-pelayanan almarhumah akan menjadi suri teladan kita dalam melanjutkan pelayanan yang berikutnya. Terima kasih juga kepada Majelis Pekerja Harian GPIB Cimanggis dan jemaat yang boleh memberikan kasihnya, perhatian, dukungannya yang full untuk almarhumah. Karena beliau juga adalah bagian yang nyata dari jemaat GPIB Cimanggis. Tuhanlah yang memberkati semuanya itu. Tuhanlah yang menyertai kita dari tempat ini ke pemakaman. Demikian kami ucapkan terima kasih. Tuhan memberkati kita. Diucapkan terima kasih kepada Bapak Diaken Jahar Mulugo, Bapak Penatua Jeffrey Tanamo, dan Bapak Pendeta Pines Jenjengi yang telah menyampaikan sambutan dan juga telah membacakan riwayat hidup almarhumah. Sebelum kita masuk dalam ibadah, diberi kesempatan kepada rekan-rekan senam almarhumah untuk menatap jenazah yang terakhir, dan kemudian ada sepatah dua kata yang akan disampaikan oleh rekan-rekan. Disilakan.
keluarga yang terbaik. Sudah bahagia. Takut jatuh. Maka Karen. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu yang kami hormati, saya atas nama Wakil dan berperan di lingkungan Sunan Ceria. Yang pertama, saya mengatakan terima kasih semua Bapak Ibu telah hadir untuk memberikan penghormatan yang terakhir untuk kami memanggil Om Erik. Kami dari Grup Sunan Ceria bisa banyak berkata apa-apa selain kami tadi bersaksi di dalam bahwa Om Erik adalah contoh teladan orang terbaik buat kita semua, selalu memotivasi, selalu memberikan kekuatan bagi kami semua di sini. Kita semua di sini mendoakan Om Erik diberikan tempat yang terbaik, surga yang terbaik dari Tuhan. Amin. Saya juga maaf sedikit cerita karena kemarin sempat menemani beliau dari awal di rumah sakit sampai pulang sampai terakhir. Cuma kemarin saya terakhir beliau kontrol, saya tidak bisa menemani, cuma sempat pesan gitu dengan beliau, semangat harus selalu kuat gitu ya, kita semua sayang Oma gitu. Cuman Tuhan lebih sayang dengan beliau, jadi kami semua mengikhlaskan kepergian dari Oma Erik. Mudah-mudahan tadi
diberikan surga yang terbaik. Amin. Keluarganya, putranya, Bapak juga selalu diberikan kesabaran dan ketabahan. Bapak Ibu mohon maaf kami sudah berusaha untuk yang terbaik buat Oma. Sekali lagi kembali kepada kuasa Tuhan yang memiliki kita semua. Dari kami mungkin cukup itu saja yang kami sampaikan. Insya Allah nanti kita bisa ikuti acara pemakaman Oma. Baik. Terima kasih Bapak Pendeta, terima kasih selama ini kami tahu Oma adalah betul-betul aktif di kegiatan di gereja ya, alhamdulillah gitu kan. Kegiatan kami, terus Oma cerita jam 10 saya di oke Oma, ayo pokoknya luar biasa beliau, semangatnya luar biasa dan betul-betul apa ya bagi kami contoh dan teladan. Insya Allah akan pesan-pesan beliau karena sempat pesan kemarin, insya Allah kita akan jaga, kita akan jalani semua. Mudah-mudahan kami di sini tetap bisa menjaga apa yang Oma sampaikan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas doa-doa yang sudah dinaikkan dari teman-teman grup senam yang ada di wilayah tempat ini. Tuhan yang akan membalas semuanya. Untuk memulaikan ibadah kita masuk dalam saat teduh sejenak. Saat teduh selesai. Bapak Ibu Saudara yang kekasih dalam Tuhan, marilah berdiri untuk mendengarkan firman Tuhan. Tuhan Yesus bersabda, berbahagialah orang yang berduka cita karena mereka akan dihibur. Bapak Ibu yang kekasih dalam Tuhan, marilah kita menghadap Tuhan Allah dan memuliakannya di dalam Tuhan Yesus Kristus melalui ibadah ini karena perbuatannya yang ajaib yang telah memanggil pulang ke dalam kemuliaan surgawi saudara kita almarhumah Ibu Riangwati Kampu Maja menghadap Tuhan. Kita melakukan Kidung Jemaat 33 1. Suaramu ku dengar memanggil diriku. Suaramu ku dengar memanggil diriku supaya ku di Golgota tiba saudaramu. Aku datanglah Tuhan padamu, dalam darahmu kudus sucikan diriku. Pertolongan kita kepada kita adalah dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Amin. Rahmat Tuhan kita Yesus Kristus, cinta kasih Allah, dan persekutuan Roh Kudus besertamu. Dan besertamu juga. Sidang perkabungan dipersilahkan duduk. Keluarga yang berduka, baik yang ada di tempat ini ataupun yang saat ini mengikuti acara pelepasan ini secara live streaming di Tentena, di Boe, atau dimanapun juga. Mari kita bersama-sama meneduhkan hati kita. Kita akan masuk dalam pemberitaan firman Tuhan untuk melepas kepergian istri, ibu, anak, kakak, adik, saudara, kekasih kita, almarhumah Nyonya Riangwati Kampu Maja. Tetapi sebelum kita membaca dan merenungkan bagian firman Tuhan itu, mari kita satukan hati kita. Kita mohon pertolongan Tuhan. Kita berdoa. Bapa yang bertata dalam kerajaan surga, Tuhan yang telah kembali menyatakan otoritas kemahakuasaan-Mu
saat Engkau memanggil pulang hamba-Mu, anak yang Engkau kasihi kemarin. Kami datang kepadamu Tuhan pada pagi hari ini, dalam pengakuan bahwa apa yang Tuhan buat baik adanya. Tuhan mempersiapkan segala sesuatu lebih daripada apa yang kami pikirkan. Dan kalau pagi hari ini kami datang kepadamu Tuhan, kami kembali datang dalam pengakuan, kami kembali datang untuk mencari kekuatan dan penghiburan, bahwa Tuhan mengasihi, Tuhan bekerja, dan Tuhan menyatakan kehadiran Tuhan lewat peristiwa-peristiwa dalam kehidupan ini, khususnya peristiwa kematian yang membawa duka, yang membawa kesedihan dan kepedihan, tetapi membawa pengharapan, membawa kepastian iman di dalam kehidupan orang yang percaya dan berharap kepada Kristus. Diamkan suara hati kami Tuhan, meteraikan firman-Mu, sehingga firman-Mu ini akan menjadi kekuatan dan penghiburan yang sejati bagi keluarga, bagi suami, anak, orang tua, saudara, teman, dan sahabat, bahkan bagi setiap orang yang mengasihi dan Dia kasihi di masa hidupnya. Kasih Allah yang melampaui segala akal memelihara hati dan pikiran kami bersama di dalam Kristus Yesus, Sang penghiburan yang sejati, firman yang menjadi manusia. Amin. Firman Tuhan untuk kita dari 1 Korintus 15 ayat 51 sampai 58. Satu bagian yang akan memberikan kekuatan dan pengharapan saat kita melepas jenazah almarhumah untuk dibawa ke tempat perhentiannya yang terakhir di dunia ini. Saya akan baca untuk kita. Sesungguhnya aku menyatakan kepadamu suatu rahasia. Kita tidak akan mati semuanya, tetapi kita semuanya akan diubah dalam sekejap mata pada waktu bunyi nafiri yang terakhir. Sebab nafiri akan berbunyi dan orang-orang mati akan dibangkitkan dalam keadaan yang tidak dapat binasa, dan kita semua akan diubah. Karena yang dapat binasa ini harus mengenakan yang tidak dapat binasa, dan yang dapat mati ini harus mengenakan yang tidak dapat mati. Dan sesudah yang dapat binasa ini mengenakan yang tidak dapat binasa, dan yang dapat mati ini mengenakan yang tidak dapat mati, maka akan genaplah firman Tuhan yang tertulis, maut telah ditelan dalam kemenangan. Hai maut, di manakah kemenanganmu? Hai maut, di manakah sengatmu? Sengat maut ialah dosa, dan kuasa dosa ialah hukum Taurat. Tetapi syukur kepada Allah yang telah memberikan kepada kita kemenangan oleh Yesus Kristus Tuhan kita. Karena itu, saudara-saudaraku yang kekasih, berdirilah teguh, jangan goyah, dan giatlah selalu dalam pekerjaan Tuhan. Sebab kamu tahu bahwa dalam persekutuan dengan Tuhan, jerih payahmu tidak sia-sia. 2 Timotius 1 ayat 10 berkata, Juru selamat kita Yesus Kristus, yang melalui Injil telah mematahkan kuasa maut dan mendatangkan hidup yang tidak dapat binasa. Demikianlah pembacaan firman Tuhan. Tuhan Yesus bersabda, berbahagialah orang yang berduka cita, karena mereka akan dihibur. Terpujilah Tuhan Yesus Kristus. Maranatha. Maranatha, Maranatha, Maranatha.
dikasihi dan diberkati oleh Tuhan. Shalom. Selamat pagi. Bersama-sama kita mengucap syukur kepada Tuhan. Kalau pagi hari ini kita boleh diberikan waktu, diberikan kesempatan untuk kembali ada dan melihat bahwa karya Allah, bahwa otoritas Allah nyata di dalam kehidupan kita. Dan sejak kemarin atau semalam ketika almarhumah telah dipanggil pulang dan kita telah ada dalam persekutuan, dalam pertemuan kecil, dalam percakapan 1, 2, 3 orang, maka apa yang kita dengar adalah apa yang diungkapkan. Dan saya percaya kalau ditanya kepada kita pribadi lepas pribadi, perkataan itu yang akan keluar. Bahwa Riang, karena maaf kami sejaman, dia pasti akan memberikan semangat. Dan terkadang dalam pelayanan yang diberikan, karena ketika pos kebaktian disetujui untuk ada di wilayah Cimanggis, dia akan Riang Watimaja diberikan kesempatan untuk bersama-sama dengan saya untuk pelayanan di wilayah ini. Tetapi itu belum berjalan dengan baik. Kita diperhadapkan dengan pandemi. Dan ketika ada kesempatan untuk kembali menata, itu hanya terjadi 1 kali pertemuan, kami kembali membicarakan lagi pelayanan, dan setelah itu almarhumah telah sakit. Terkadang dalam mungkin kedekatan kami yang cukup dekat, terkadang membuat saya berpikir begini, kok Rian lebih banyak memperhatikan pelayanan keluar, sedangkan di dalam tidak. Tapi ketika dia meninggal, ketika dia pergi, saya mengerti dan memahami bahwa ternyata apa yang ada dalam bagian Alkitab ini, khususnya bagian yang terakhir ketika dikatakan dia selalu dalam pekerjaan Tuhan, bahwa apa yang dia lakukan bukan hanya sekedar ketika dia harus fokus pada pelayanan bersama dengan gereja, khususnya Gereja Kristen Sulawesi Tengah Pos Kebaktian, karena almarhumah adalah seorang yang aktif dalam PKP, GPIB, dan sempat menjadi pengurus. Dan seperti yang diungkapkan oleh rekan-rekan yang ada dalam tim senam, bahwa ternyata memang ya itu yang harus dia kerjakan. Kadang-kadang memang dia diperhadapkan dengan pilihan jam ibadah di pos atau jam bersama teman-teman untuk senam, atau dalam kegiatan yang lain ketika dia harus menjadi MC dalam acara pernikahan bagi masyarakat yang ada di sini. Secara manusia mungkin Bapak Ibu juga akan ada dalam pemahaman itu. Tetapi ketika kita mengerti dan memahami tentang makna kehidupan, dalam kematiannya, saya pribadi mengerti dan memahami bahwa apa yang dia kerjakan dalam pelayanan itu, dia lakukan seperti untuk Tuhan dan bukan untuk manusia. Tuhan memakai dia untuk melayani tidak saja dalam lingkungan gereja dan jemaat, tetapi dalam lingkungan masyarakat di tempat ini untuk menghadirkan Kristus di dalam kehidupannya. Dan bagi kita memiliki pengalaman-pengalaman pribadi bersama almarhumah. Saat di rumah sakit, saya tidak mengunjungi, tetapi kami bersama-sama berdoa dan kita lakukan melalui video call. Dan dia tetap bilang, saya semangat. Saya bilang, oke, semangat. Pulang, kita akan Natal hari ini. Ya. Dan ternyata hari ini harusnya menjadi perayaan hari kelahirannya. Tapi dia telah kembali kepada sang pemilik. Ternyata hari ini saat kita akan merayakan perayaan Natal dalam pengharapan bahwa Kristus akan datang kali yang kedua. Dalam satu persekutuan perayaan, dia telah menerima kedatangan Kristus kali yang kedua. Dia telah bersama-sama dengan Tuhan.
Dan bagian Alkitab mau mengatakan kepada kita bahwa Tuhan kita, Juru Selamat kita, Yesus Kristus telah mematahkan kuasa maut dan mendatangkan hidup yang tidak dapat binasa. Tubuh yang fana akan kembali kepada debu tanah, tetapi roh yang hidup tidak akan hidup. Menerima Kristus dan bersama-sama dengan Kristus tidak akan diperhadapkan dalam penghakiman terakhir yang membawa kebinasaan kekal, tetapi membawa kehidupan yang tidak dapat binasa. Dia telah selesai dalam perjuangannya. Satu saat akan terjadi dalam pengharapan iman kita, dalam kebenaran yang kita imani bersama, bahwa Tuhan akan datang. Orang-orang mati akan dibangkitkan dan dia akan ada di sana. Kalau peristiwa itu terjadi, kita masih hidup, kita belum mati, maka tubuh kita akan dirubah. Karena tubuh yang ada pada kita saat ini adalah tubuh yang dapat mati. Besok, lusa, bulan depan, tahun depan, kapan saja kita akan mengalami hal seperti yang dia alami. Tetapi satu hal yang kita tidak tahu, sehingga Roh Kudus harus ada dalam kehidupan percaya kita untuk mendampingi kita, agar kita sama seperti almarhumah, setia sampai akhir. Kita berjuang untuk tetap mengisi kehidupan ini seperti apa yang Tuhan kehendaki, untuk melihat, melakukan tugas tanggung jawab pelayanan kita, untuk melihat bahwa peran-peran yang Tuhan berikan tidak terbatas pada lingkungan atau lingkaran yang kita ciptakan sendiri, atau dalam satu komunitas, dalam persekutuan sebagai jemaat Tuhan, tapi mampu untuk keluar di mana kita berada, agar supaya apa yang kita lakukan itu benar-benar akan menunjukkan pelayanan yang dikehendaki oleh Kristus. Banyak harapan yang hendak dia lakukan, banyak impian, banyak keinginan, tetapi semua sudah selesai. Ketika Kai ada di sini, dia berjuang dan berupaya untuk menjaga Papa terkasih, merawat dan memelihara, dengan harapan Kai akan umur panjang. Dan saya percaya pasti dia tidak pernah berpikir dia yang akan lebih dahulu pergi dari Kai. Tapi itulah kenyataan kehidupan. Manusia tidak bisa menentukan kapan kematiannya, tapi Tuhan tahu kapan batas kehidupan itu ada. Peran sebagai istri, peran sebagai mama, peran sebagai oma, sebagai anak, ataupun sebagai pelayannya, kemarin sudah selesai. Dia kembali kepada Sang Halik. Dia siap menerima upah dari apa yang dia lakukan. Dan kita yang masih hidup, Papa Erik, seluruh keluarga yang masih hidup, kita masih akan berjuang agar kita sampai pada titik yang sama. Ketika Tuhan datang, Tuhan mendapatkan iman yang setia. Ketika Tuhan datang, Tuhan mendapatkan semangat yang masih terus menyala-nyala dalam fisik yang lemah untuk bersaksi, untuk melayani, dan menyatakan bahwa Tuhan ada dan bekerja dalam kemahakuasaannya. Biarlah dalam pengharapan iman ini, kita akan merelakan agar supaya jenazah almarhumah terkasih kita bawa dan kita letakkan di tempat di mana dia berada sampai kemuliaan Tuhan datang dalam kedatangannya kali yang kedua untuk menyambut semua orang di dalam kemuliaannya. Tuhan memberkati dan Tuhan menguatkan kita semua. Terpujilah nama Tuhan. Amin. Kita akan menyambut kebenaran firman Tuhan dengan persembahan pujian dari Jemaat Gloria Jakarta.
Hidung Jemaat 445 bait yang pertama, harap akan Tuhan. Kita berdiri bersama-sama dengan hati dan mulut
Kita mengaku pengakuan iman percaya kita dengan semua orang percaya di segala tempat dan sepanjang zaman. Mari kita mengikrarkan pengakuan iman rasuli. Hendaklah masing-masing kita berkata, Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, Anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita bawah perubahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Jemaat dipersilahkan duduk. Mari kita siapkan hati kita naikkan doa syafaat kita berdoa. Terima kasih, ya Tuhan, Allah yang mengasihi kami, Tuhan yang menyatakan anugerah keselamatan di dalam Putramu yang kudus, Putramu yang tunggal, Tuhan Yesus Juru Selamat kami yang hidup, yang sudah mematahkan kuasa maut, sehingga kami boleh memperoleh hidup yang tidak binasa. Terima kasih Tuhan, kami boleh diteguhkan oleh firman, sehingga peristiwa kematian bukanlah satu peristiwa yang akan membawa duka yang berlarut di dalam kehidupan kami, tetapi menjadi satu peristiwa sukacita, karena ada kemenangan yang menanti bagi setiap orang yang percaya. Kami percaya bahwa almarhumah terkasih, istri, ibu, anak, adik, kakak, saudara, teman, dan sahabat, rekan sepelayanan yang telah Tuhan panggil pulang sejak kemarin, saat ini telah bersama-sama dengan Tuhan. Dan dia ada dalam kumpulan orang-orang yang telah Tuhan muliakan, yang satu saat akan Tuhan bangkitkan di dalam tubuh kemuliaan untuk menyambut Tuhan dengan mereka yang masih hidup, yang akan dirubah di dalam tubuh yang tidak dapat mati dan binasa. Terima kasih Tuhan, bahwa ada banyak hal yang baik, teladan yang ditinggalkan oleh almarhum kepada suami, kepada anak, kepada rumpun keluarga, kepada teman rekan sepelayanan, kepada teman sahabat yang ada bersama-sama di lingkungan di mana dia berada. Biarlah dengan hal-hal itu akan menjadi satu hal yang akan terus menghidupkan almarhumah di dalam kenangan, di dalam ingatan, di dalam kehidupan kami di masa yang akan datang. Sejak kemarin, Tuhan menggantikan perannya sebagai istri, sebagai ibu, sebagai adik, sebagai kakak, sebagai anak, atau apapun peran yang ada di dalam dunia ini. Dan Tuhan akan mendampingi mereka, mendampingi kami untuk melanjutkan kehidupan yang Tuhan percayakan di masa yang akan datang. Saat kami datang berdoa kepadamu Tuhan, kami bersyukur bahwa dalam perjalanan kehidupannya dia berbuah, dan dia telah memperoleh keuntungan dalam kematiannya. Dan kami mohon, kami juga dimampukan untuk terus berbuah, agar saat kematian datang, kami pun boleh mendapatkan keuntungan yang sama di dalam Kristus. Tetapi kalau Tuhan izinkan kami masih hidup, kami akan kembali untuk berbuah, bekerja dan melayani Tuhan. Karena hidup ini adalah kesempatan, dan suatu saat kesempatan itu akan berakhir. Terima kasih Tuhan. Engkau memberikan kekuatan, Engkau campur tangan dalam semua upaya-upaya yang telah dilakukan, yang telah dialami oleh almarhumah sejak sakit, menerima perawatan, menjalani pengobatan. Tuhan menyediakan segala yang dia perlukan dan dibutuhkan. Tuhan melibatkan banyak orang, saudara, sahabat, teman, dan keluarga, bahkan gereja dan jemaat Tuhan. Semuanya itu tidak akan menghilangkan berkat yang telah Tuhan siapkan. Tetapi ada upah yang Tuhan siapkan bagi orang-orang yang melayani dan juga menolong
setiap anak-anak-Mu. Biarlah Tuhan yang akan membalas semuanya. Baik teman dalam pelayanan di GPIB Cimanggis, di Gloria Jakarta, masyarakat sekitar tempat ini, ataupun teman sahabat yang terpisah jauh dekat, dan keluarga yang ada di Tentena, di Boe, dan di tempat-tempat yang lain. Dan kalau saat ini Tuhan izinkan, kami akan mengantar jenazahnya ke tempat perhentian yang terakhir. Tuhan, kami tahu Tuhan mengizinkan saat ini hujan. Kami tahu alam pun bersedih dengan kepergiannya. Tapi kami mohon, berikan cuaca yang baik agar kami membawanya. Dan dalam peristiwa pemakaman, nama Tuhan juga tetap dipermuliakan. Terima kasih Bapa. Inilah doa kami, inilah syafaat kami. Perjalanan kami menuju tempat pemakaman juga kami taruh di dalam pengasihan Tuhan. Dan kami alaskan doa ini di dalam kemurahan Tuhan Yesus Kristus yang akan terus menyertai seorang ayah yang kehilangan anaknya, menyertai seorang suami yang kehilangan istrinya, menyertai anak yang kehilangan ibunya, dan menyertai kami dalam perjalanan kehidupan selanjutnya. Terima kasih Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus yang sudah mematahkan kuasa maut itu, kami datang kepadamu Tuhan. Amin. Umat Tuhan sidang perkabungan, marilah kita berdiri. Kita akan segera mengantarkan jenazah kekasih kita ini ke tempat peristirahatannya yang terakhir. Peganglah janji Tuhan bahwa hidup kekal telah menjadi bagian kita yang percaya. Khususnya saudara terkasih kita ini. Bagi kita yang masih melanjutkan kehidupan, jadikanlah anugerah hidup ini bermakna bagi banyak orang, sehingga nama Tuhan senantiasa dipermuliakan. Setialah dalam iman dan berkaryalah bagi kemuliaannya, sampai tiba waktunya Ia memanggil kita kembali ke dalam kemuliaan surgawi bersamanya. Kidung Jemaat 416 bait pertama, tersembunyi ujung jalan. Tersembunyi ujung jalan, hampir atau masih jauh, ku dibimbing tangan Tuhan ke negeri yang tak ku tahu. Bapa ajar aku ikut, apa juga maksudmu, tak bersangsi atau takut, beriman tetap teguh. Jemaat Tuhan, kita akan melanjutkan ibadah ini di tempat pemakaman. Karena itu, mari kita berdoa untuk mengantar jenazah saudara kita ke tempat pemakaman. Kita berdoa. Terima kasih Tuhan, bahwa saat ini kami akan terpisah untuk selamanya dengan jenazah almarhumah terkasih kami. Kami akan menutup petinya dan mengantarnya ke tempat perhentiannya yang terakhir. Dan berkat Tuhan, dalam iringan kasih Allah yang melampaui segala akal itu, akan memelihara setiap kami, hati dan pikiran kami di dalam Kristus, Sang kekuatan dan penghiburan yang sejati, Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin. Amin. Masih diberikan penghormatan terakhir sebelum peti jenazah ditutup. Setelah itu peti jenazah akan ditutup dan kita akan menuju ke tempat pemakaman. Bagi keluarga yang akan mengantar
jenazah sampai ke pemakaman di Pondok Ranggon, keluarga telah menyediakan kendaraan bagi Bapak Ibu yang akan mengikut jenazah mengantar jenazah sampai ke Pondok Ranggon. Keluarga menyediakan kendaraan. Iya Bu. Jalan Durian. Mana seragam Natalnya tadi malam? Sudah dikasih masuk tadi endang kasih. Ini anunya ya nanti di. Saya keluar dulu. Beres mas, beres. Gantian. Pak Jenny loh, diranya Kak, lagi mau ada jenazah. Bluetooth mode. Kalau semua keluarga sudah bersama-sama mengangkat jenazah almarhumah, dimohon untuk peti jenazah akan segera ditutup karena kita melihat cuaca saat ini. Diserahkan bagi peti. Hari ini 不。
Juru selamat agar rasaku sesat, selalu harus ku rasakan tangan Tuhan ku dekat, maka jiwaku tenang, takkan takut dan endang. Bila Tuhanku membimbing ku di malamku tendang. Ku perlukan juru selamat agar jangan ku sesat, selalu harus ku rasakan bahwa Tuhan ku dekat, maka jiwaku tenang, takkan takut dan enggan. Bila Tuhanku membimbing ku di malam tendang. Bila Tuhanku membimbing ku di malamku Erik. Iya, di mobil sama Erik. Eriknya mana Erik? Lepas ya, lepas. Bapak Erik. Naik. Di depan. Dua ya. Ada lagi. Ah? Ibu Ros ini udah boleh. Jangan sampai lihat.